Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Khofifah, NIM T2018-4088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbuatan Tuhan. Semua aliran dalam pemikiran kalam berpandangan bahwa Tuhan melakukan perbuatan. Perbuatan di sini dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk aliran yang pertama yaitu adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran yang bercorak rasional, berpandangan atau berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang baik saja. Akan tetapi, bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan perbuatan yang buruk. Yang kedua adalah aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia, sebagaimana yang telah dikatakan oleh aliran Mu'tazilah, tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran ini tidak dapat menerima seperti yang telah dijelaskan oleh aliran Mu'tazilah, karena setiap perbuatan Tuhan sesuai dengan keinginannya, dan perbuatan Tuhan tidak ada yang bersifat wajib atau jaiz, dan tidak ada satupun yang bersifat wajib. Antara aliran Al-Maturidiyah Samarkand dan aliran Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian juga, pemikiran Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Adapun pendapat dari Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Bazawi, Tuhan pasti menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang telah berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja atau bisa saja membatalkan ancaman bagi orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Kadafi, NIM T2018-4074. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbuatan manusia. Manusia itu memiliki kebebasan dalam berbuat dan berkehendak. Segala sesuatu perbuatan manusia itu murni atas perilaku manusia itu sendiri. Kemudian di sini ada 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala sesuatu perbuatan manusia merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya itu sendiri, tetapi perbuatan yang dilaksanakan atas dirinya. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi manusia itu mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendak sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut faham Qadariyah atau free will. Menurut Al-Jubai dan Abdul Al-Jubra, manusialah yang menciptakan perbuatannya. Manusia sendiri yang berbuat baik maupun buruk kepada Tuhan, dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah.
Dalam faham Asy'ari, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan faham Jabariyah daripada dengan faham Mu'tazilah. Dan kemudian yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah. Ada perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maruridiyah Bukhara. Mengenai perbuatan manusia, kelompok pertama lebih dekat dengan faham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan faham Asy'ariyah. Kehendak akan dayat berbuat pada diri manusia. Menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Perbedaan dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya untuk berbuat tidak diciptakan sebelumnya tetapi bersama-sama dengan perbuatannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu kalam ini. Dengan mengetahui konsep ini, masing-masing aliran teologi Islam dapat diketahui aliran mana yang benar-benar mempertahankan keesaan Tuhan dan nama yang tidak. Dalam buku Al-Ishraq, Al-Jua ini mengawali pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan dengan membagi apa yang wajib, mustahil, dan boleh pada Tuhan. Yang pertama yaitu ada wajib bagi Tuhan. Sifat-sifatnya yaitu sifat-sifat nasyirah. Yang pertama ada sifat-sifat nasyirah. Apa yang wajib pada Tuhan adalah sifat-sifat nasyirah, yaitu sifat diri, bahwa setiap sifat pada diri yang ada karena adanya diri tersebut. Adapun yang termasuk sifat-sifat nasyirah ini, diri adalah wujud sifat alam yang jaiz, tidak mungkin ada. Sifat jaiz ini tidak mungkin tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menyebabkan adanya alam. Sesuatu yang tidak ada adalah semacam murni atau betul-betul tidak ada. Oleh karena itu, alam ini adalah pastinya yang membuatnya kita juga wujudnya menurut Jua ini bukan dianggap sifat, melainkan zat itu sendiri. Yang ada pada makhluk Tuhan berbeda dari makhluk. Apabila Tuhan terdiri dari sebuah susunan, pastilah sebuah bagian dari susunan tersebut. Tuhan tidak mungkin berdiri dari bagian-bagian yang tidak bersifat kebetulan. Yang B yaitu sifat-sifat maknamiyah Tuhan. Dalam teologi Islam terdapat bagian sifat-sifat wajib Tuhan menjadi dua, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat-sifat sulbiyah, negatif. Dinamakan sifat sulbiyah yaitu pada hakikatnya sifat tersebut ini bukan merupakan suatu berdiri dari bagian-bagian yang tidak bersifat kebetulan. Yang B yaitu sifat-sifat maknamiyah Tuhan. Dalam teologi Islam terdapat bagian sifat-sifat wajib Tuhan menjadi dua, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat-sifat sulbiyah, negatif. Dinamakan sifat sulbiyah yaitu pada hakikatnya sifat tersebut ini bukan merupakan suatu bertambah pada zat Tuhan, tetapi merupakan zat Tuhan sendiri. Jadi semua pemuka mutaklimin sepakat mengatakan bahwa sifat-sifat sabiliyah ini bukanlah merupakan sifat, tetapi sifat ini merupakan sifat zat Tuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu sifat-sifat ijabiyah.
positif. Sifat ini merupakan zat Tuhan, tetapi merupakan suatu tambahan pada zat Tuhan. Demikian konsep Al-Sunnah wal Jamaah Al-Jumaini menyebutkan sifat ijabiyah ini dengan nama sifat-sifat maknamiyah yang dikategorikan dalam sifat maknamiyah ini antara lain yaitu sifat berkuasa dan berkehendak, mengetahui hidup, berbicara, mendengarkan, dan melihat. Yang ketiga yaitu qidam. Qidam ini merupakan sifat zat khusus. Persamaan pada sifat zat khusus ini dalam dua benda membawa kepada persamaan sifat-sifat zat lainnya, dan ini mengacu pada pengertian bahwa sifat-sifat yang qidam ini adalah sifat Tuhan. Artinya jika sifat qidam ini seperti halnya Tuhan pada qidam, maka kekidamannya akan membawa sifat khusus lainnya yaitu sifat ketuhanan. Maka sifat ini berarti mereka juga Tuhan, maka banyaklah Tuhan-Tuhan yang terdiri dari sifat qidam. Menurut pemahaman sifat Tuhan pada Mu'tazilah yaitu fikroh ini berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifat karena dikhawatirkan kaum muslimin akan menyamai orang-orang Masehi Nasrani, karena orang-orang Nasrani mengakui adanya rutinitas yaitu Abah, Ibu, dan Roh Kudus. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rofiah, NIM T 2018-4084. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, di sini ada beberapa menurut pendapat yang berhubungan dengan sifat-sifat Tuhan. Nah, menurut pemahaman sifat Tuhan pada Mu'tazilah, yaitu firqah Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifat karena dikhawatirkan kaum muslimin akan menyamai orang-orang Masehi atau Nasrani. Karena orang-orang Nasrani mengakui adanya Trinitas, yang dimaksud itu Ayah, Ibu, dan Roh Kudus. Adapun hakikatnya yang diyakini Mu'tazilah dalam sifat Tuhan ini merupakan salabi, yang artinya negatif, tidak terdapat pada makhluk, contoh esa. Adapun yang tidak diyakini merupakan sifat ijabi atau positif, yang berarti berpendapat pada makhluknya. Yang kedua di sini pemahaman dari sifat Tuhan Asy'ariyah, yaitu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai wajah, mata, tangan, dan berada di langit, di bumi, dan lainnya, seperti yang terdapat pada Al-Quran. Namun tidak boleh dinyatakan, yang arti konkretnya yaitu tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Yang ini berarti bahwasannya Asy'ariyah ini juga memberlakukan pada alam lahir, pada alam gaib. Dari pemikiran inilah kemudian muncul pertanyaan yang ditunjukkan kepada Asy'ariyah, mengapa harus mempersamakan Tuhan dengan manusia? Maka jawabannya adalah sifat-sifat Tuhan bukan zatnya, yang berarti Asy'ariyah ini juga mendukung argumen dari Mu'tazilah. Dan kemudian yang ketiga, pemahaman dari sifat musyabihah. Mereka berpendapat bahwasanya ada persamaan sifat yang dimiliki manusia dan dari Tuhan. Bahkan mereka berpendapat Tuhan merupakan tubuh biasa. Dengan kata lain, ada kesamaan mereka mempercayai Tuhan dengan agama lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati, NIM T 2018-4114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilannya.
di sini ada 3 aliran. Di sini saya akan menjelaskan aliran Mu'tazilah dan juga aliran Asy'ariyah. Nah, yang pertama aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini dikenal sebagai aliran yang paling keras berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan itu tidak bersifat absolut. Nah, maksudnya ini aliran Mu'tazilah ini menurutnya perbuatan manusia itu menurut pandangan mereka itu bukan diciptakan Tuhan, melainkan diwujudkan oleh dirinya sendiri atau kekuatannya atau kedayanya sendiri, seperti itu. Nah, jadi perbuatan manusia itu bebas gitu, apa mau berlaku jahat atau baik atau ingkar atau taat gitu. Ini menurut aliran Mu'tazilah. Nah, sedangkan menurut aliran Asy'ariyah ini menurutnya itu mempertahankan kehendak mutlak Tuhan. Jadi Tuhan bagi mereka itu adalah Maha Pemilik atau Al-Malik. Nah, yang bersifat absolut dan juga perbuatan apa saja yang dikehendaki, serta seorang pun itu dapat mencela perbuatannya. Nah, oleh karena itu boleh saja Tuhan melarang apa yang diperintahnya dan mempertahankan apa yang dilarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini, NIM T20177442. Di sini saya sebagai presenter selanjutnya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah, yaitu Maturidiyah. Nah, sebelum saya ke Maturidiyah dahulu, menambahkan di Mu'tazilah tentang kehendak Tuhan yang dibatasi oleh hukum Allah yang tidak mengalami perubahan, seperti yang sudah Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 62 yang menjelaskan tentang Allah telah menjarangkan ketetapan itu pada umat terdahulu, yakni melaknat orang munafik dan menjadikan mereka terbunuh. Atau bisa juga nasib orang yang senantiasa menyebarkan kabar bohong. Nah, di situ Allah tidak akan mengganti atau mengubah, namun akan tetap berlaku pada masa terdahulu maupun di masa yang sekarang. Saya juga menambahkan yang Asy'ariyah ya, yang mana ayat yang menjadi sandaran kaum Asy'ariyah yaitu pada surah Al-Buruj ayat 16 yang menjelaskan tentang jika Allah berkehendak mengazab orang kafir atau menganugerahkan nikmat kepada orang beriman, tidak ada yang mampu menahan kehendaknya tersebut. Nah, jadi jika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah itu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang Maturidiyah, yang mana Maturidiyah itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada Maturidiyah Samarkand, yaitu sefahaman dengan Mu'tazilah dalam menegaskan bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatannya. Bahkan Tuhan mempunyai kewajiban tertentu bahwa janji dan ancaman Tuhan pasti terjadi kelak. Terdapat 3 batasan yang diberikan oleh aliran Maturidiyah Samarkand. Yang pertama, ada kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang menurut pandangan mereka ada pada manusia. Yang kedua, keadaan Tuhan yang menjatuhkan hukuman itu bukan sewenang-wenang tapi berdasarkan atas manusia dalam menggunakan daya yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, keadaan hukuman-hukuman Tuhan sebagaimana kata Al-Bayadi, tidak boleh, tidak mesti akan terjadi. Itu ya. Itu yang tentang 3 batasan mengenai aliran Maturidiyah Samarkand. Selanjutnya yang Maturidiyah Buhara, yang mana berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan itu bersifat mutlak dan hanya dimiliki Tuhan, berbuat apa yang dikehendakinya, dan Tuhan juga tidak berbuat apa yang tidak dikehendakinya. Serta
bisa menentukan segala-galanya. Nah, pemahaman ini juga sealiran dengan Asy'ariyah. Kalau yang Maturidiyah samarkan itu dengan Mu'tazilah sepemahamannya sama, sedangkan kalau yang Maturidiyah Buhara itu sepemahaman dengan Asy'ariyah. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai Maturidiyah. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Allahumma fiqh wa mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.